Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak kelas 7 semua yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ini insyaallah dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selalu semangat menuntut ilmu dan jangan pernah kalian meninggalkan sholat lima waktu, ya. Baik, pada hari ini kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang akhlak, ya. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah, ya, di bab yang kedua ini. Kejujuran, amanah dan istiqomah. Kompetensi dasarnya adalah 1.5 meyakini bahwa jujur, amanah dan istiqomah adalah perintah agama. 2.5 menghayati perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Kemudian menyajikan makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah dan hadis terkait. Renungan diri, ya. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ketua kelas, ketua organisasi, ketua komunitas, ketua RT RW dan bahkan ketua yang lebih tinggi jabatannya, masih banyak, ya, yang belum mampu menjalankannya dengan maksimal dan dengan penuh tanggung jawab. Ketika diberi kepercayaan untuk menyimpan atau mengelola uang, ia seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan lain atau kepentingan diri sendiri. Masih banyak perilaku-perilaku menyimpang yang tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat perilaku tersebut banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering juga menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam melakukan suatu kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal ini misalnya melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini atau tidak istiqomah juga akan merugikan si pelakunya sendiri. Ada kalimat bijak mengatakan, man jadda wajada, siapa yang rajin, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Berani jujur itu hebat. Ayo kita berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap dan perkataan, dan perbuatan. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Ya, hati nurani manusia adalah selalu mengajak kepada kebaikan dan kejujuran. Jika kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dusta atau bohong. Ayat Al-Quran tentang jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang jujur, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawanya ke surga. Manusia yang paling agung akhlaknya dan jujur lisannya dan perbuatannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sebagai suri tauladan kita sebagai umatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya atau selalu jujur. Kejujuran berbuah kepercayaan. Dusta atau bohong menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat kita tenang. Dusta membuat hati menjadi was-was atau gelisah.
Kejujuran bagian akhlak yang diajarkan oleh agama kita, ada dalam agama Islam. Sifat jujur menjadi identitas ya sebagai kita seorang muslim. Katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan katakanlah bahwa yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa tatmul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Ayo kita berperilaku amanah. Amanah adalah terpercaya, dapat dipercaya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap seorang muslim adalah hak Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, zakat, puasa, ibadah haji dan yang lainnya. Lalu hak-hak kepada kedua orang tua kita, itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian hak-hak kepada diri sendiri, yaitu menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang lain. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Marilah kita awali dari diri kita masing-masing. Mulai dari sekarang kita harus berlatih untuk menjaga amanah atau melaksanakan amanah. Berlatih untuk bertanggung jawab. Mulailah berlatih dari hal-hal yang kecil, seperti bertanggung jawab sekolah dengan baik dan penuh semangat, rajin belajar, berusaha mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, dan lain-lain sebagainya. Hadis tentang amanah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya, dan seterusnya hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amanah ada 3 macam. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian amanah terhadap sesama manusia, kemudian amanah terhadap diri sendiri. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak. Kemudian hidupnya akan tenang dan bahagia. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya, menjaga titipan dan mengembalikannya. Kemudian menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah kita untuk bersikap amanah. Quran surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasul. Janganlah kau khianati Allah dan Rasul. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ayo kita berperilaku istiqamah atau konsisten. Istiqamah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan, godaan setan yang terkutuk. Seseorang yang mempunyai sifat istiqamah bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak tergeser oleh sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan sikap menanggung resiko. Sikap istiqamah wajib dimiliki oleh setiap kita seorang muslim, termasuk kalian sebagai seorang pelajar atau siswa. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah istiqamah. A'udzubillahi Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, itu teguh pendirian dalam tauhid dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Hikmah
berperilaku istiqamah atau konsisten. Yang pertama adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk dan takut, meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian istiqamah, selalu sabar dan mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari: melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selalu menaati peraturan dimanapun dan kapanpun kalian berada, dan kalian rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Sikap jujur, amanah, istiqomah, insya Allah mampu kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan akhlak yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita untuk selalu jujur, amanah, dan istiqamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.